Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSUD Raden Muhammad Noh Nur. Selamat datang di ngobrol bareng Rumah Sakit Umum Daerah Raden Muhammad Noh Nur Lewiliang. Ini rame sih ya, kurang rame tolong sekali lagi. Biar sedikit santai ya dok ya. Iya. Baik sahabat RSUD Lewiliang, selamat datang di acara ngobrol. Nah tapi saya mau notice dulu nih buat sahabat RSUD Lewiliang, kalau ngobrol hari ini tuh agak spesial. Jadi kalau misalkan di medsos tuh dok lagi rame-rame Oktober O-nya apa? Ya pernah dengar ya dok ya, kalau kita waktunya edukasi gitu ya. Nah kita hari ini mau ngobrol bareng Dr. Leni Mailani Fatimah, spesialis mata. Halo, hai. Teh Udah Tami. kelihatan banget cantiknya ya dok ya. Yang kedua loh, sekarang yang kedua ya. Dulu juga pernah kesini juga. Betul. Kayak waktu cepet banget ya dok, udah tiba-tiba Oktober. Oktober lagi. Karena Oktober itu adalah peringatan hari apa tuh dok? Hari penglihatan sedunia. Hari penglihatan sedunia. World Sight Day. Setiap minggu kedua hari Kamis bulan Oktober. Minggu kedua hari Kamis bulan Oktober. Jadi walaupun kita sekarang tanggal 30 tapi masih dalam rangka bulan kesehatan mata ya hari dok. Penglihatan sedunia. Ya, tapi jangan lupa juga dok, aku mau nambahin nih. Jadi kita juga nih kalau untuk teman-teman nakes, insan medis semua, kita tuh mau merayakan Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 di bulan November. Iya, jadi banyak hal yang memang kayaknya perlu kita bahas ya dok ya. Siap. Tapi sekarang kita mau lebih concern untuk dalam rangka World Sight Day-nya. Gimana bahasa Inggrisnya kumaha dok? Pokoknya takutnya hari penglihatan gitu. sedunia. Hari penglihatan biar sedunia. gampil. Iya. Terakhir kita ketemu bulan Oktober tahun lalu. Oktober ya, juga 2 tahun yang lalu ya? 1 tahun dong dok. 2 tahun ya? 2 tahun. Sudahlah nggak apa-apa. Tiap hari kita ketemu ya dok. Baik, tetap aja kita mau kenalin lagi nih dokter spesialis mata kita. Boleh dok diperkenalkan dulu sama sahabat RSUD Lewiliang. Halo, saya Dr. Leni, dokter spesialis mata di RSUD Lewiliang. Praktek setiap Senin, Selasa, Jumat, Kamis dan Jumat. Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Seminggu 4 kali. Oh iya. Waktu kesini terakhir masih 3 kali. Sekarang udah 4. Jadi dalam 1 tahun ini 4 kali. Ya, seminggu 4 kali. Udah lebih banyak di RSUD dok daripada di rumah ya kayaknya. Iya. Baik sahabat RSUD Lewiliang, pernah nggak sih kalau misalkan teman-teman merasakan atau mungkin ada yang pernah lihat temannya tuh, jadi kalau mata tuh kadang ada yang nggak seimbang ya, kayak kelopak mata kita tuh agak turun dan itu mengganggu penglihatan sekaligus penampilan sebenarnya ya. Nah, kita hari ini mau bahas tentang itu. Apa tuh istilahnya? Ptosis. Aku bener ya dok bacanya? Ptosis. Nah, boleh dong dok, kita mau gali tentang apa sih sebenarnya ptosis itu? Ptosis itu suatu keadaan di mana kelopak mata itu lebih turun dari yang seharusnya. Nah, ptosis itu bisa, kalau memang turunnya cuma sedikit, mungkin efeknya baru kosmetik aja. Tapi kalau udah nutupin jalur penglihatan, bukan cuma kosmetik, ternyata juga secara fungsi akhirnya jadi terhambat, jadi penglihatan lebih tertutup. Nah, terutama pada anak-anak segala macam. Nah, ini juga harus butuh penanganan yang baik dan cepat. Seperti penanganan itu. Yang segera. Tapi menarik tadi tentang kosmetik. Oh, ngaruh ya dok ya? Tadi tentang apa? Jadi bukan cuman kalau misalnya turunnya cuman sedikit, mungkin efek kosmetiknya aja yang terganggu. Tapi kalau udah ptosisnya udah parah ya, udah turun banget, jalur penglihatannya jadi ketutup. Akhirnya satu mata atau kedua mata bahkan jadi nggak bisa melihat. Atau yang masih middle, jadi anak-anak atau orang yang kena ptosis tuh kalau ngelihat tuh jadi harus selalu seperti ini. Karena dia ketutup, jadi supaya dia lebih kebuka jalur penglihatannya. Gitu. Tapi aku mau sedikit meluruskan untuk teman-teman, untuk sahabat RSUD Lewiliang yang tadi dibahas tentang kosmetik mata tuh maksudnya penampilan. Penampilan. Ya, jadi maksudnya
mengganggu penampilan, terus lama-lama bisa mengganggu fungsi dan penampilan bisa saja terganggu. Siap, di belakang layar kita ada apa nih dok? Gimana kita mau bahasnya lebih mendalam nih kayaknya ya. Jadi maksudnya gini, supaya kebayang ya ptosis itu apa sih gitu. Kalau cuma ngobrol kan nggak kebayang kayak gimana sih itu mata turun tuh. Apalagi saya misalnya tidak mengalami ya gitu. Ya jadi maksudnya biar teman-teman yang ada di rumah kalau misalnya memiliki gejala yang sama, jadi saya tuh ternyata ini dan harus segera mencari pertolongan untuk ke dokter setempat gitu. Oke, siap. Gimana tuh dok? Kita mulai dari? Oke, kita mulai ya. Oke, siap. Jadi supaya sama-sama kebayang nih. Ya, jadi kalau gambar kita akan bahas sedikit tentang ptosis. Apa sih dan penata laksanaannya itu seperti apa? Oke. Ptosis itu apa sih? Ptosis itu suatu keadaan di mana kelopak mata lebih turun ya daripada normalnya. Nanti ada patokannya yang normal itu seperti apa nanti kita akan bahas di sini ya. Nah, jadi kebayang nggak kalau misalnya mata kita kelopaknya turun nih kayak anak ini, jadi kalau ngelihat tuh harus selalu karena dia udah hampir sebagian ketutup. Nah, jadi kalau nih itu yang gini, gitu. Jendela mata tuh yang pupil, nah ini udah mulai ketutup sebagian. Jadi makanya dia harus memposisikan kepalanya supaya jalan penglihatannya terlihat. Kan tidak sehat juga. Atau dia tertutup sama sekali ketutup nggak bisa kebuka. Oh bisa permanen begini? Bisa ketutup semua. Sehingga kalau begini pasti nggak bisa lihat. Makanya setelah diterapi akhirnya jadi bagus. Jadi ptosis ini juga salah satu yang bisa ditanggulangi. Nih sama ya. Ini juga pada orang tua. Jadi ptosis itu bisa terjadi pada semua jenis usia. Nanti juga kita akan bahas jenis-jenis ptosis itu seperti apa. Ini sebagai contoh supaya kebayang. Oh ini loh yang namanya ptosis. Kelopak mata turun tuh yang seperti ini loh. Kalau yang ini lebih kebuka, kalau ini lebih ketutup. Kalau ini tuh ketutup sama sekali, yang ini tertutup sebagian. Bisa terjadi pada anak-anak maupun terjadi pada orang tua. Orang tua mungkin berarti nggak ada kisaran, misalkan tuanya untuk pro lansia atau lansia? Nggak, bisa. Semua bisa. Gitu. Oke, mungkin bisa dibantu next. Nah, ini juga salah satu ptosis yang terjadi pada kedua mata. Kalau tadi anak-anak yang ketutup kan cuma satu mata. Jadi bisa terjadi pada satu mata maupun bisa terjadi pada dua mata. Kalau yang ini terjadi pada dua mata tuh sama-sama ketutup ya. Jadi kebayang kalau misalnya kelopaknya ketutup, jalan penglihatannya ketutup, kita mau aktivitas, mau lihat, mau kerja, mau segala macam juga jadi akhirnya terhambat ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas ptosis, kita harus tahu dulu anatominya. Jadi kenapa sih bisa terjadi ptosis? Itu ada gangguan untuk membuka kelopak mata, otot-ototnya ada gangguan. Nah, otot-otot apa saja yang bekerja untuk membuka kelopak mata? Itu yang utama, ada yang kita sebut dengan musculus levator palpebra. Ya, musculus levator palpebra, ada juga ini yang kita sebut levator palpebra. Ini nih. Ini gambaran anatomi mata itu kita. Levator tuh yang di atas, ini aponeurosis-nya sambungannya ya. Dan juga ternyata otot-otot di dahi juga itu juga membantu juga untuk membuka kelopak mata. Cuman itu nggak terlalu sekuat si levator palpebranya. Maaf gitu. dok, levator tuh maksudnya di sebelah sini ya? Di kelopak mata gini? Betul, di dalamnya nih kelopak mata kita kalau dibuka, ini namanya levator palpebra. Ya, ada juga Muller muscle, sama juga di daerah situ. Tuh kalau kita lihat ya, ada levator, ada Muller itu ini nih, yang Muller nih. Yang ini. Nah, itu nanti fungsinya untuk ngangkat kelopak mata, untuk begini. Gitu. Oh, fungsinya ya. Itu kayak gini ya? Makanya pada orang ptosis yang mild, makanya alisnya selalu lebih ngangkat. Jadi kalau ini dia begini, supaya dia jalur penglihatannya kebuka. Karena otot frontalis juga dia ikut berperan dalam membuka kelopak mata, walaupun secara fungsi nggak semaksimal otot levator sama Muller muscle-nya. Gitu. Oke? Next, nanti saya kasih ininya ya. Jadi sebelum kita bahas ptosis, sebetulnya kita harus bahas anatominya dulu. Mata itu yang normal seperti apa sih? Jadi si kelopak itu harusnya berada di daerah limbus. Limbus itu adalah perbatasan kornea sama konjungtiva. Kornea itu yang terlihat hitamnya padahal putih itu. Yang coklat atau hitam itu sebenarnya si iris yang di belakangnya. Yang putih namanya konjungtiva. Nah, limbus itu perbatasan antara daerah yang bulat ini dengan yang putih namanya limbus. Nah, normalnya kalau kelopak atas adanya di limbus atau 1-2 mili di bawah limbus. Oh gitu. Yes, kalau 1-2 mili di bawah limbus masih normal. Tapi kalau dia nutup lebih bawah itu yang kita sebut dengan ptosis.
Tapi jangan salah juga, kalau dianya terlalu ngangkat, ini limbus. Terus kelopaknya terlalu di atas, itu juga tidak sehat. Itu yang kita sebut dengan lead retraction. Jadi ketarik si ototnya biasanya pada orang-orang dengan hyperthyroid. Hipertiroid. Jadi nggak semua hal yang tidak normal kelopak mata itu ptosis. Bisa nutup, bisa juga kebuka terlalu berlebihan. Nah, itu juga suatu keadaan yang abnormal. Makanya kita bahas di sini adalah yang normal. Ptosis dulu yes. Ya. Terus untuk bagian bawah kelopaknya dia berada pas di limbus. Kalau yang atas bisa di limbus atau suatu 2 mili di bawah limbus. Tapi kalau yang bawah dia pas di limbus. Itu yang anatomi normal. Jadi kalau kita kenali ada keadaan di luar itu, berarti ada sesuatu. Itu kalau turun kita sebut ptosis. Kalau dia lebih kebuka yang kita sebut dengan lead retraction tadi. Gitu. Oke. Nah, yang tadi udah sempat dibahas ya. Yang berperan dalam otot-otot untuk membuka kelopak mata itu levator palpebra, molar muscle, sama frontalis muscle. Walaupun frontalis adalah otot yang paling lemah dalam membantu membuka kelopak mata. Yang tadi kata dokter. Yes. Nih, kita lihat akan kasih contohnya nih bahwa, nah ini frontalis nih. Makanya pada orang-orang ini selalu alisnya selalu lebih tinggi. Itu akan berusaha karena dia berusaha untuk membuka kelopaknya. Ya, jadi kayak gini terus kan jadi capek juga ya. Jadi kalau nggak dibetulin, jadi akhirnya si alisnya itu terlihat lebih keangkat. Jadi kalau kita lihat, kok alisnya tinggi banget ya. Nah, itu suatu mekanisme kompensasi supaya dia berusaha untuk membuka si kelopaknya supaya jalur penglihatannya lebih terlihat. Salah satu itu juga salah satu cirinya. Ya, kalau nggak dipakai frontalisnya, dia lebih ketutup kan? Tuh yang sebelah, yang B-nya. Yes. Begitu dia frontalisnya dipakai, kontraksi. Dia lebih kebuka, tapi seberapa kuat kita kalau cuma ngandelin frontalis tapi kalau nggak dibuka jadi gini langsung ketutup lagi. Yes. Oke. Nah, jadi ada beberapa yang ptosis itu apakah dia ringan, sedang, berat, apakah bawaan apa bukan, ada beberapa yang harus parameter yang bisa kita kerjakan. Yang kita sebut dengan eyelid vital sign-nya. Bisa berupa margin distance reflex, nanti kita lihat jarak kebuka antara kelopak atas ke bawahnya berapa. Nanti ada normalnya berapa. Kalau semakin kecil artinya dia semakin berat, semakin ketutup, ya kan? Dan juga ada levator function. Jadi fungsi levatornya ini dia masih berfungsi baik atau levatornya sudah tidak berfungsi baik. Nanti cara ngukurnya kita juga kasih tahu ya. Terus salah satu cara tanda juga ini membedakan antara congenital sama involutional dengan skin crease atau ketinggian kelopak. Biasanya pada orang-orang yang high lid crease, lipatan kelopaknya tinggi, yang satu enggak, misalnya itu pada ptosis involutional. Jadi cirinya salah satunya itu, nanti mungkin kita akan bahas. Yang ketiga juga ada enggak kulit yang berlebih. Pada orang tua kadang-kadang elastisitas kulit tuh udah mulai kendor. Jadi kadang-kadang kulitnya tuh kayak jatuh ke bawah. Nah, itu yang bikin si kelopak akhirnya jadi turun, padahal turunnya karena keberatan sama si kulit yang kendor itu. Namanya dermatochalasis. Jadi begitu kulitnya kita buang, sisa yang glembernya itu, nah itu akan berfungsi baik kembali. Jadi seperti itu. Jadi parameter-parameter ini harus kita nilai untuk melihat dan membedakan, juga mengenali sejauh mana keparahan dari ptosisnya. Oke? Nah, ini yang tadi saya bilang, margin reflex distance itu untuk mengukur jarak antara ujung kelopak atas dengan ujung kelopak bawah. Dokter di klinik pakai ini? Pakai penggaris. Oh, pakai penggaris. Pakai penggaris, pakai senter. Biar jelas. Biar jelas. Ya. Ini diukur betul. Nah, nanti saya punya yang normalnya berapa, yang ptosis berapa, yang lead retraction seperti apa. Nanti kita lihat. Yuk, lanjut. Nah, seperti ini. Kita lihat pada orang normal 1-2 mili di bawah limbus. Jadi kalau ini limbus nih, mohon maaf ya, saya tunjukin sedikit pakai bolpen boleh. Nah, ini limbus nih. Jadi kelopak itu normalnya di limbus atau 1-2 mili di bawah limbus seperti ini. Ini normal. Kalau yang bawah dia pas di limbus. Ya, kalau dia lebih turun, nah ini kita sebut dengan ptosis. Kalau dia lebih lead retraction, dia ada putih-putihnya nggak ketutup. Nah, ini yang biasanya terjadi pada orang-orang yang hyperthyroid. Itu. Jadi kebayang ya, yang tadi mungkin baru kata-kata, kalau lebih gambar mungkin lebih kebayang.
Mungkin seperti yang akan apa? agak susah di prediksi yang ini kali ya dok ya, antara normal nggak normalnya. Kelihatan. Oh, kelihatan Kalau banget ya? putihnya kelihatan, nggak ketutup, berarti dia matanya lebih melotot biasanya. Lebih nonjol, lebih melotot, nutupnya tidak sempurna, dan sebagainya. Jadi ini dulu yang jadi gambaran nih. Nih normalnya bahwa jarak antar kelopak atas bawah itu 9 mili kurang lebihnya. Dari Itu kalau normalnya cuman lagi lihat gitu. kalau cuman turun 1, 8 mungkin belum ya. Tapi kalau misalnya udah 5, udah ketutup dong, kan normalnya 9. Iya. Kalau dari Hampir 9, setengahnya dong. yes gitu. Jadi semakin dia kecil yang tadi saya sampaikan, semakin ptosisnya juga lebih berat. Oke? Nah ini yang kita sebut dengan levator function. Kita menilai fungsi levatornya itu masih bagus apa enggak sih gitu ya. Kan salah satu yang berperan utama dalam membuka kelopak mata adalah otot yang kita sebut musculus levator palpebra. Nah untuk menilai otot levator, di sini kita harus, kan tadi salah satu yang untuk ngangkat bola mata selain levator juga ada frontalis, musculus frontalis. Nah kita harus memisahkan dulu si frontalisnya tidak berfungsi. Jadi makanya untuk nilai levator function, si alisnya ini kita tekan supaya si frontalisnya nggak kerja. Jadi murni levator yang kerja. Jadi begitu pasiennya suruh lihat ke bawah, kita kasih penggaris di bawah, pasiennya suruh lihat ke atas. Nah diukur antara dia dari bawah ke atas itu kebukanya berapa. Nah itu yang kita sebut dengan levator function. Pada ptosis yang kongenital biasanya levator functionnya jelek. Jadi kecil levator functionnya dari situ. Gitu. Jadi makanya kalau levator functionnya jelek itu bisa dikategorikan suatu congenital ptosis biasanya. Ototnya biasanya lebih tipis, lebih ini, dan juga lebih jelek fungsinya. Lanjut. Nah, Tipe ptosis. ya, jenis-jenis ptosis itu ada yang kongenital yang bisa tadi terjadi pada bahas. bayi dan anak-anak, bisa involusional pada orang yang lebih dewasa, maupun ptosis yang tidak khas. Itu karena ada penyakit yang lainnya. Nah, itu banyak sebenarnya. Cuman kita yang akan kita bahas di sini yang mungkin yang kongenital dan involusional. Poin 1 sama poin 2 aja. Oke, lanjut. Nah, yang kongenital ptosis ini salah satu cirinya hampir selalu bilateral, tapi bisa juga unilateral. Terus bisa ringan maupun sedang, lebih ke berat ya. Kalau misalnya memang udah nutup semua itu udah berat. Menurunnya fungsi levator. Jadi levator functionnya jelek. Dia ya, dia tidak terlihat adanya lipatan kelopak. Tidak ada lipatan kelopaknya. Kalau kita kan ada lipatan kelopak, orang dioperasi dia apa biar kelihatan ada lipatan kelopak. Nah ini dia nggak punya lipatan kelopak. Dan ciri khasnya adalah lead on down gaze. Jadi kalau lihat ke bawah, kalau misalnya ini sama-sama nutup ya, kalau ini naik, nggak ketutup sempurna. Nanti saya punya gambarnya. Coba kita lihat ya. Nih, ini ptosisnya pada mata yang sebelah kanan. Begitu yang itu turun tuh, yang normalnya kan yang kiri tuh. Itu masih ada lag-nya. Masih ada yang ketarik gitu. Masih ada jarak. Ya, dan juga tuh lihat beda ya. Ini ketutup matanya. Tapi ini bisa kelihatan tuh kalau misalkan kita, ini kan pengambilan foto ya dok. Kalau pengambilan fotonya tetap di depan gitu ya. Di depan langsung harusnya. Kalau dari bawah kan takutnya paralaks gitu ya. Oke, kita lanjut yang involusional. Involusional biasanya terjadi pada orang yang lebih dewasa. Nah, biasanya bisa bilateral. Biasanya kalaupun bilateral dia asimetrik. Ya, bisa ringan sampai ke berat. Biasanya fungsi levatornya masih normal. Gitu. Kalau ini normal levator function. Jadi mungkin pada saat diukur levator functionnya dia masih bagus. 8, 9, 10 masih oke gitu ya. Nah, dia ciri khasnya ini high skin crease. Jadi punya lipatan kelopak yang lebih tinggi. Jadi lipatan kelopak tuh misalnya di sini nih untuk buka kelopak. Nah, ini yang satu di atas ini. Jadi kelopaknya kayak dalam, beda antara satu dan yang lain. Kelopaknya lebih dalam. Kayak gitu, ya. Terus yang kedua ini lid drop on down gaze. Jadi kalau dia yang normalnya nutupnya segini, yang ini lebih nutup. Jadi kalau yang tadi justru ada leg, kalau yang ini lebih nutup. Kayak contoh yang pertama kali ya dok ya. Coba kita lihat. Yang anak kecil itu? Yang anak kecil itu congenital. Congenital. Iya. Yang ini nih. Yang ini contohnya. Ini kan yang ptosisnya yang kiri, yang normalnya yang kanan. Begitu dia turun, tuh yang itu lebih drop, gitu, ya. Terus high lid crease. Ini kan segini nih kelopak, lipatan kelopaknya. Ini lebih tinggi tuh.
lipatan kelopaknya. Nanti ada pasien yang lebih jelas lagi mungkin. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini yang jenis yang lainnya. Ini Bisa kok yang beda tipe ya, bisa kongenital juga, bisa didapat juga. Nah, ini apa namanya, panjang kalau ini mah. Kalau jelasin Kita satu-satu tadi concernnya untuk panjang. poin 1 dan 2. Tapi yang penting kan tahu bahwa Iya, betul. jenis ptosis itu bisa kongenital, involusional, ada juga jenis yang tidak biasa yang lain. Oke. Oh, ini. Nah, penata laksanaannya ini sebenarnya ini tadi berdasarkan fungsi levator. Kalau fungsi levatornya jelek, kita pakai frontal sling. Ya. Tapi kalau fungsi levatornya masih oke, bisa ada 2, bisa aponeurosis advancement atau juga conjunctiva molar muscle resection. Bisa 2. Ini 2 jenis tindakannya ya, Dok ya, untuk penanganan ptosis tadi. Menariknya, yang sekarang mau kita bahas itu adalah pada ptosis kongenital kita pakai teknik yang pertama, ternyata juga bisa. Oh gitu. Tapi dikaitkannya, disangkutinnya ke atas ligamentum uitmal. Jadi memang cuman nanti harus inform konsen ke keluarganya bahwa dia untuk menutup matanya, dia akan lebih kebuka matanya. Jadi nggak bisa nutup sempurna. Karena kita gantungin lebih ke atas. Jadi kayak gitu. Mungkin bahasa ini lebih ditempelin sama lipatan yang di atas gitu ya. Karena kalau frontalis sling ini untuk dia ngangkat ke atasnya kita butuh media. Iya. Namanya bisa pakai apa namanya? Ini dari sambungan otot di paha, gitu. Ngambil atau dulu bisa dong. kalau pada bayi bisa pakai silikon rod. Seperti itu. Jadi makanya kalau kita operasi ada luka lain segala macam, kan kadang-kadang kasihan juga ya, lagi anak-anak terus ada luka juga di tempat lain, kakinya jadi lebih sakit. Nah ini pada kasus ini yang kongenital, tapi kita pakai yang ini aponeurosis advancement. Jadi ada sedikit solusi lain. Yang uniknya tadi kata dokter. Tetap yang ininya yang lebih apa ya, lebih benar-benar bisa lebih patennya, lebih ininya memang frontalis sling. Gitu. Kalau misalnya pakai ini tetap kita inform konsen, ada kemungkinan juga akan lebih turun atau seperti apa, jangan dikucek-kucek karena tidak sekuat frontalis sling. Gitu. Oke. Gitu ya. Nah, ini apa sih, Dok? ini tindakan-tindakannya nanti sebenarnya kita bisa masukin lewat video ya. Oh, nanti ada videonya sebenarnya ini untuk muatin si musculus levatornya, ini kita jahitkan ke atas ligamentum uitmal lebih di atas. Jadi kita harus identifikasi dulu pada saat bikin kelopak itu, kita bikin supaya lipatan kelopaknya juga tetap bagus. Jadi maksudnya bukan cuma memperbaiki fungsi, tapi juga kosmetiknya harus tetap baik. Itu yang kita tetap itu yang kita harapkan ya. Jadi secara fungsi juga dia berfungsi baik, bisa kebuka, tidak mengganggu, tidak ketutup penglihatannya. Tapi secara kosmetik juga tetap harus berfungsi baik. Nah inilah makanya dikerjakan juga nanti harus seberapa ukurannya, berapa jaraknya. Nah itu juga tetap kita pikirkan. Seperti itu intinya. Identifikasi lapisan per lapisannya sampai kita menemukan suatu si levatornya itu tadi, dijahitkan ke atas ligamentum uitmal, sisanya kita gunting, kita rapihin, kita tutup lagi layer per layer. Pada saat ngerjainnya tidak seindah itu, semua bagiannya susah. Saya juga dengarnya kayak berarti setiap layernya dokter buka, gimana istilahnya gitu ya? Kita harus identifikasi layer per layernya sampai teridentifikasi, oh ini nih si levatornya, ini yang mau saya sanggutin ke atas gitu. Ya, itu lumayan ya dok. Terus berarti sekali tindakan tuh bisa makan waktu berapa lama tuh dok? Nah itu biasanya sih itu tergantung ya. Gitu. Kalau misalnya kasusnya nggak terlalu rumit ya mungkin sekitar setengah jam, 40 menit dong. Bisa juga bahkan 1 dia tergantung operatornya juga. Kalau pemula kan bisa ya, lebih dari iya kasusnya juga kerumitan case-nya dan sebagainya. Ini mau nunjukin aja sih. Nah ini kalau teknik yang conjunctival molar dia ngambilnya dari dalam. Ini ngambilnya dari dalam, kalau tadi kan ngambilnya dari luar ya. Kayak gitu, disangkutin, jadi terus akhirnya dijahit, sisanya digunting. Terus yang ketiga nih yang kita mau bahas yang frontalis ini yang kata sling. Dokter harus ada media ya itu. Nah ini nih fascia lata. Nah sambungan otot di sini ini yang bikin resiko. Nah pada bayi pun
fascia latanya masih kecil dan minimal kan harus diambil 3 cm ya. Oh, Jadi nah, memang ketentuannya. nggak bisa dilakukan pada bayi yang masih kecil. Makanya ada solusinya, kita masukkan silikon rod. Jadi bentuknya kayak silikon untuk dijahitkan. Jadi kebayang ininya di ini dibantu ditaikin ke atas. Iya. Tuh. Jadi akhirnya bisa kebuka tuh. Oh, Kayak gitu. Tapi yang paling bagus sebenarnya yang ini nih, yang fascia lata ini. fascia lata tuh Yang fascia lata otot. tuh diambil dari ini, fascia lata yang dari. Cuman kan itu tadi ada satu teknik tuh ada kelebihan, juga ada kekurangannya. Kelebihannya mungkin dia lebih paten, lebih kuat, tapi di sisi lain juga dia ada luka yang lain. Namanya sambungan otot pun kalau kita ambil kan tetap butuh waktu untuk penyembuhan. Mata yang dioperasi kakinya ikut sakit kan, butuh penyembuhan juga kita. Makanya dokter menghindari hal-hal yang Bukan, kita coba juga dengan teknik ini apakah memang berfungsi baik atau tidak. Kalau memang ini tanpa menimbulkan luka yang lain, kalau cukup efektif kan kita bisa jadi salah satu alternatif untuk kita. Iya sih, betul, Gitu, gitu ya. tidak mengambil resiko yang lain. Maksudnya kalau jadi dalam operasi itu biasanya sih nggak ada satu teknik tuh yang sempurna. Pasti satu sisi ada punya kelebihan, satu sisi lagi pasti punya kekurangan. Nah itu tergantung operator itu mau mainnya di mana gitu. Nah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jadi kita harus sampaikan ke pasien dan keluarganya. Jadi kita akan pakai teknik ini, keuntungannya ini, tapi jangan salah nanti ada kemungkinan turun lagi, ada ini lagi, ada ini lagi, ada ini. Harus kita inform konsen. Seperti itu. Inform untuk sahabat RSUD Lewiliang, maksudnya inform konsen tuh persetujuan dari keluarga. Yeah. Jadi kalau dari tim medis itu biasanya selalu ada informasi ya dok ya, tindakan apa yang akan dilakukan, apa sih resikonya, itu yang penting, kadang kemungkinan komplikasi komunikasinya. dan sebagainya tetap kita sampaikan di awal seperti itu. Sip. Oke, Selanjutnya, kayaknya wah, udah kebayang kan ya. udah Insya Allah sih, jadi- mudah-mudahan lebih kebayang. Betul. Kalau tadi kan kalau kita berbicara aja agak belum kebayang nih dok. Tadi Kebayang kalau ya. setelah saya lihat, oh begitu prosesnya dan contoh-contohnya. Makanya kita gitu ya, main Dok. banyak di gambar supaya kebayang seperti betul. apa sih gitu. Kalau cuma tosis apa itu Apa tosis? itu? Gitu. Cuma Kayak teks. gimana? Iya. Selanjutnya kita katanya dokter ada video tindakan Boleh, ya sebelumnya. boleh diputar. Oke, boleh. Sahabat RSUD Lewiliang boleh dilihat dulu. Ini berikut mau itu. ngejelasin satu pasien yang salah satu yang kita kerjakan di sini. Kebetulan juga dia elevator fungsinya juga jelek ya, 4. Nah ini tapi kita kerjakan pakai teknik yang itu, yang tadi advancement ya. Oke, Elevator ini advancement. videonya dok ya. Ya. Ini jenis masalahnya. Ini pakai apa namanya? Biar kebayang ya. Iya. Nanti terakhir kita tunjukkan juga si foto-fotonya. Nanti mau ada foto-foto. Ada, nanti ditunjukin di akhir. Oke. Before and after-nya nanti kita tunjukin. Oh ini ilustrasi. Ilustrasi. Ya, nanti pas video dokter lagi tindakannya. Jadi kita juga ngambil insisinya, ngambil sayatannya disesuaikan dengan Oh ini lagi. ketinggian kelopak mata tiap orang ya. Oh ini case-nya anak atau? Anak umurnya sih sekitar 10 tahunan ya. Cuman memang dia udah lama dia petosisnya dari kecil. Udah beberapa ke dokter mata juga waktu itu juga belum disarankan operasi. Cuman karena mulai udah selalu begini kan orang tuanya kasihan. Akhirnya pas saya lihat oh memang udah ketutup sama sebelah. Kebetulan sebelah gitu bukan dua-dua. Jadi akhirnya saya putuskan untuk lah kita operasi aja. Ya, akhirnya kita operasi. Jadi bikin kelopaknya juga disesuaikan. Jadi enggak yang satu segini, yang satu tinggi gitu. Disesuaikan sama yang sebelahnya ya, Dok, Disesuaikan ya? sama sebelahnya, disesuaikan sama anatominya normalnya itu berapa. Oke. Seperti itu. Itu yang tadi dokter bilang, estetikanya juga harus diperhatikan. Betul, fungsinya harus dimaksimalkan. Sudah tentu fungsinya. Jadi nggak concern fungsi aja, estetiknya juga ya. Yes. Kayak Ini gitu. dokter terakhir berapa lama? Yang ini berarti kasih yang ini tuh berapa kayaknya lama? udah setahun yang lalu ya, udah Penanganannya berapa lama waktu itu di operasi? kurang lebihnya sih kurang 40 sampai 1 jam ya, kalau 1 jam 40 lebih sampai ya. 1 jam. Nanti penyembuhan lukanya sih 1 Ini bulan. bias total nggak sih dok? Bius total, anak-anak kan bius total. Oh. Nanti kita jahitin, nanti mungkin follow up hari pertama masih agak bengkak, nanti saya juga tunjukin. Oke. Jadi biar
nggak yang indah-indahnya Prosesnya, aja, oh iya, prosesnya tuh kita tunjukin. Nggak kayak janji Iya. banget ya, Dok. Jadi ya, yang bengkaknya nggak ditunjukin gitu. Ini saya tunjukin before and afternya. Jadi mulai hari pertama, minggu pertama, 1 bulan gitu. Nah ini yang pra bedah. yes, kebayang. Boleh kita sambil ngobrol sama Kakak Kanza. Next time Boleh. kita agenda ini ya, ngobrol bareng. Boleh, Biar boleh, ada- boleh. Apalagi kan maksudnya Dok, kalau operasi tuh mungkin kalau masyarakat lebih ke kayak untuk memilih tidak operasi ya Dok ya, karena mungkin pengetahuan kita terhadap tindakan operasi itu masih mengerikan. Yes. Ya. Paradigma itu yang kalau anak kecil yang ngomong kan nggak mungkin bohong ya Dok ya. Jadi Jadi paradigmanya makanya kita geser. dengan acara ini bahwa nggak usah takut, ternyata penanganan di sini juga sudah bisa dilakukan penanganan. Alhamdulillah juga hasilnya cukup baik. Kecuali memang pada anak-anak yang lebih kecil, yang fasialatanya masih kecil, karena silikon rod itu di Indonesia masih agak susah ya. Jadi waktu operasi itu juga ada yang lebih kecil dari kakak Kansa, umurnya 1 tahun, menjelang 2 tahun deh kalau nggak salah. Tapi itu udah nutup banget. udah nutup juga, cuman memang dari awal saya jelaskan kalau memang nggak memungkinkan pakai fasialata, tetap pakai teknik yang kakak Kansa ini, cuman memang nggak akan terlalu kebuka karena yang penting kebuka dulu jalur penglihatannya, tapi akan masih beda sama yang sebelahnya. Nanti akan ada kurang penanganan- ngangkat gitu. kurang. Nanti biasanya kalau kayak gitu, kalau Yang penting misalnya dari kebuka bayi dulu. gitu Dok, akan ada penanganan Lanjutan. Karena kan seiring, maksudnya anak kecil kan pasti bertumbuh ya Dok, anatominya juga bertumbuh, mungkin perlu penanganan tindak lanjut. Ya, biasanya yang kalau penting ada kebuka dulu aja. Jalur penglihatannya jangan ketutup, tapi secara kosmetik masih beda sama mata sebelahnya. Itu Gitu. tindakan pertama dulu ya. Iya, Oke, yang penting kebuka dulu, cuman udah disampaikan di inform konsen juga. Dari awal harus seperti itu. Harus dijelaskan yang mau kita capai ini, kendalanya ini, nanti solusinya seperti itu. Iya betul. Berarti Dok kalau misalkan bulan ini udah ada penanganan ptosis belum Dok? Ya tergantung pasiennya. Kalau pasien kan kadang-kadang kalau lagi datang ada kita kerjain. Berarti kalau secara skala pasien dokter tuh ptosis tuh masih kategori jarang. masih kategori Nggak terlalu banyak sebetulnya. Tapi kalau berarti misalkan emang secara bukan keturunan ya, dari kecil memang ada gangguan itu, tapi kalau penanganannya baru dewasa juga ya nggak. Banyak pada orang tua itu banyak. Cuman yang tadi saya bilang ini masuk yang kategori mana? Kalau kategori yang lain, contohnya neurogenik. Neurogenik itu kan sarafnya yang bermasalah. Nah jadi kalaupun kita operasi kelopaknya dinaikin, nanti dia nggak nutup. Oke. Nggak bisa nutup. Nah Banyak- itu jadi banyak yang makanya harus banyak pertimbangan. diobservasi, Yes, oke. gitu. Tapi Jadi kalau saya mau nanya Dok, kalau misalkan kan tadi dokter membahas untuk estetik tuh ada yang memang sengaja bikin bukan garis-garisnya, kelopaknya, ya itu sebenarnya dibikin lebih lentik dan sebagainya. Itu beda, bukan ptosis namanya, blefaroplasti. Emang nggak termasuk dari kelainan gitu ya? Karena Jadi memang untuk penampilan aja gitu kalau itu. ya bagian mata tuh ada yang kita sebut jadi mata itu punya bagian-bagian yang lebih detail lagi. tadi. Ada bagian retina, ada bagian glaukoma yang memperdalam glaukoma, memperdalam retina. Nah kalau yang ini namanya rekonstruksi okuloplasti onkologi. Nah memang kalau dari segi mata biasanya kita penanganannya lebih banyak ke fungsional, kalau mengganggu fungsi. Oke. Nah, kalau yang artis-artis bikin lentik sebenarnya operasinya itu aja, Itu tapi estetik indikasinya beda. Kalau kita indikasinya kalau misalnya bulu matanya masuk ke dalam, nusuk-nusuk merusak kornea, nah itu yang kita perbaiki. Walaupun dia lentik juga akhirnya gitu, tapi indikasinya medis. Jadi kalau Gitu. spesialis mata emang concernnya fungsi matanya. Ya, tapi yang tadi saya bilang, walaupun fungsinya yang kita kejar, tapi secara kosmetiknya tetap, tapi indikasinya bukan untuk kosmetik. Bukan untuk cantik dulu ya, tapi untuk fungsinya dulu gitu ya Dok ya. Oke. Dok, kalau kita kan lagi online nih, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, saya mau bacain dulu. Boleh. Ini antusiasnya banyak banget Dok. Tapi Ada saya door prize loh. Oh iya. Harus disentil dulu baru aku bilang. Jadi depan mata. buat sahabat RSUD Lewiliang ini udah terkesima banget sama materinya karena yang baru juga saya dengernya nih ya Dok ya, walaupun emang
kayaknya di lingkungan saya juga ada beberapa yang kasusnya seperti itu gitu. Jadi buat sahabat RSUD Lewiliang, ini udah majang dari tadi. Buat teman-teman yang misalkan bertanya nih, kita dapat door prize dari Dokter Leni khusus ya, spesial banget. Ada berapa dok? Ada 9. Oke. Jadi 9 orang yang bertanya akan mendapatkan door prize. Cara ambilnya gimana gitu ya? Nanti akan kita umumkan setelah podcast ini dok biasanya. Kita bikin poster khusus untuk teman-teman yang dapat door prize. Nanti bisa menghubungi admin untuk proses kirim barangnya atau ambil barangnya. Oke, berarti saya mau pertanyaan dulu ya dok. Boleh. Dari mana nih? Wah banyak banget dok. Kayaknya harusnya 20 nih dok. Oke, dari sini ada @sweetkukuma. Dok, kalau kelopak mata turun nggak dioperasi bisa ganggu penglihatan nggak? Soalnya saya takut kalau operasi ini yang tadi kita bahas ya dok ya. Tadi kan boleh tergantung tingkat keparahan si turunnya itu tadi. Jadi di tengah, jadi ada kornea yang bulat itu ya. Di tengah-tengahnya itu ada bulat kecil namanya pupil. Nah si pupil itu ibaratnya jendela mata yang kita bilang ya. Nah kalau si pupilnya udah ketutup, mau nggak mau ya sebaiknya dioperasi. Tapi kalau pupilnya masih belum ketutup, masih turun, cuman agak beda kanan kiri misalnya, nah itu kan hanya ngeganggunya secara kosmetik saja. Tapi kalau udah fungsinya ketutup gitu, sebaiknya dioperasi saja. Kalau Gitu. kayak gitu dok, berarti sebenarnya tadi kan kita bahas nih ptosis. Dokter menangani ptosis untuk pasien BPJS nggak? BPJS. Oh itu ditanggung BPJS? Oh, itu yang penting dok, informasi. Karena kalau misalkan kan pasti pertanyaannya ini ditanggung BPJS atau enggak? Ini Bisa sebenarnya bisa ditanggung sama BPJS ya. Berarti tinggal konsul dulu ya dok ya, untuk dilihat dulu kasusnya. Dilihat dulu kasusnya seperti apa, apakah itu operable atau enggak. Tadi saya bilang kalau misalnya kelainannya ada di sarafnya, ya itu kalaupun kita operasi juga malah ini kan. Atau misalnya dia stroke terus nervus 3-nya rusak dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah banyak pertimbangan yang lain-lain. Oke, pertanyaan selanjutnya dok. Jangan bosan ya dok ya, ini banyak banget dok. Abdillah Zain, dok aku sering pakai softland, ada tipsnya nggak supaya nggak iritasi? Sebetulnya keluar konteks ini Iya, ya, betul, tapi nggak apa-apa, biar sekali ya. Boleh nanya apa aja boleh, ya gitu ya. Mumpung ada dokter spesialis matanya. Oke dok, boleh. Jadi penggunaan lensa kontak itu sebenarnya harus sesuai dengan kelengkungan mata tiap orang. Jadi tidak boleh dia terlalu stiff atau terlalu loose. Kalau terlalu stiff itu terlalu nyangkrem. Ini kornea nih permukaannya, kan ditempelin. Nggak boleh terlalu yang strip, kenceng, merusak kornea, atau terlalu datar. Kalau terlalu datar, terlalu loose kita bilang. Akhirnya mudah lepas dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan kelengkungannya, harus diatur yang benar, diukur yang benar, sebagainya gitu ya. Terus yang kedua, penggunaan lensa kontak itu harus tidak boleh melebihi misalnya nggak boleh lebih dari 8 jam. Oh ada aturan? Ada aturannya. Oke. Harus dikasih pelumasnya juga setiap setengah jam atau 1 jam biar matanya nggak kering. Tidak boleh dibawa tidur, ya. Tidak boleh dibawa tidur. Terus ada masa expire-nya harus diperhatikan. Oh, softland ada expired-nya? Ada expire-nya. Ada yang banget, hari. saya nggak pernah pakai ya dok. Ada yang daily, ada yang weekly, ada yang monthly ya, ada yang tiap bulan, ada apa. Nah itu harus jangan pakai yang udah expire. Kalau memang harian ya harian buang. Kalau mingguan diperhatiin yang kayak gitu-gitunya, gitu ya. Terus ya itu jaga kebersihan mata. Kalau misalnya kerjanya di tempat yang berdebu ya sebaiknya sih jangan. Kalau alerginya berat sebaiknya jangan. Gitu. Atau pada orang-orang yang aduh kayaknya saya nggak telaten deh, sebaiknya nggak usah. Karena resiko infeksinya besar. Karena itu yang Nah perlu infeksi telaten. karena lensa kontak nggak main-main, bisa menyebabkan ulkus kornea, bisa menyebabkan kebutaan permanen. Oh gitu, ada Kumannya kasusnya namanya dok? akan tamuba. Sering Oh sering? pasien yang malah nggak ada ukurannya, yang cuman buat gaya, ke bawah tidur, datang-datang matanya udah putih. Oh gitu. Ya, ulkus kornea akan tamuba, nah itu sulit diatasi. Itu dok, jadi kalaupun pakai softland diharapkan memang ada indikasi medis. Kalau saya pribadi kalau ditanya, lihat dulu indikasi medisnya, nggak ada alergi, nggak ada ini, saya tanya pasiennya, kamu kira-kira bisa nggak? Kalau orangnya nggak telaten, males, ke bawah tidur segala macam, mendingan nggak usah.
Tapi kalau sekiranya oke dok, saya bisa, oke silakan. Gitu. Di luar indikasi medis. Iya, di luar. Jadi kan sebenarnya sekarang kalau softline juga banyak fungsinya kayak pengganti kacamata ya dok ya. Pengganti Betul kacamata nggak sih? bahkan ada yang orang yang untuk gaya aja supaya warnanya warna-warni Iya. dan sebagainya. Nah itu Kayak gitu. penting banget telatennya ya. Oke. Pertanyaan ketiga, Diniarshi. Perbedaan ptosis dan pseudotosis, apa bahasanya Pseudoptosis. Pseudoptosis. Apa ya dok? Pseudoptosis itu namanya pseudo. Kelopaknya tetap turun, tapi penyebabnya bukan karena si levatornya ini. Yang tadi dibahas Iya, sama dokter. Kayak harus observasi nih penyebabnya. Misalnya nih, yang tadi pada orang tua yang kulitnya gelember, ya kan, turun kelopaknya. Tapi karena dia ketekan si kulitnya, Karena gitu, elastisitas. elastisitas kulitnya udah ini, jadi pasiennya turun. Namanya Kayaknya tahun kemarin dermatokalasis. kita bahas ini nggak sih dok? Yang orang tua yang ininya masuk Itu gitu. mah saluran air mata kemarin Oh, mah. iya, saluran. Oh iya, DCR ya, kemarin kita bahas DCR. Kayak gitu. Jadi yang bukan karena kelemahan ototnya. Bukan karena si levatornya yang bermasalah, ininya mungkin bagus, cuman karena dia si kulitnya ini berat, nutup si kelopaknya. Begitu kulitnya dilepaskan, oke lagi. Oh, bener. Tapi penanganan jelas ya karena tergantung bentuknya penanganannya, beda, salah satunya itu. jadinya penanganannya juga berbeda. Atau tumor, ada tumor tertentu yang daerah sini berat, misalnya selama tumornya nggak diangkat kan dia jadi berat di situ. Bisa juga. Ya, makanya penting banget konsultasi sama dokter Yes. tuh untuk tahu dulu masalahnya Ya, apa, betul. baru Cari solusi. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Jajani Tips. Apa ini? Kayaknya akunnya harusnya bisa endorse nih, dok. Oke, dari Jajani Tips repair ptosis sama kayak oplas mata nggak sih dok? Repair ptosis sama nggak kayak oplas beda. mata? Oke. Tadi yang bilang yang untuk melentikin mata tuh namanya blefaroplasti. Kalau ini mah repair ptosis, ya mengembalikan fungsi si levatornya, ya untuk supaya bisa lebih berfungsi baik. Karena tutup. Kalau kosmetik itu blefaroplasti itu si lid crease-nya yang kita atur posisinya ada di mana gitu. Jadi setinggi apa? lipatannya ada berapa gitu ya? Gitu nggak sih dok? Bukan Kalau ada orang- berapa, mau setinggi apa. Kalau misalnya oke. pada orang-orang tertentu, mohon maaf, misalnya etnis, kayak saya juga kan kayak apa, lebih kayak sipit saya ya. kan beda sebelah nih. Jadi maksudnya kalau mau dilentikin lebih di atas dibikinnya biar cantik bisa gitu. sebenarnya itu, cuman indikasinya kosmetik. Oke. Namanya blefaroplasti. Bleparo. Beda ya. Oke, siap. Selanjutnya dari Cak Carmila. Dok, kalau bulu mata rontok, apakah bisa terjadi karena dari mata yang kurang sehat? Oh, bulu Hati-hati. matanya sering rontok Iya. gitu. Terus kalau orang Sunda bilang ada yang kangen, dok? Enggak. Oh, Bulu mata sering jatuh kita sebut madarosis. Madarosis tuh hati-hati, biasanya gejala salah satu kalau ada tumor ganas sebagai Oh, gitu, salah bisa satunya jadi gitu. indikasi ya? Iya, Oh, horor juga. kayak gitu. Kecuali yang memang karena misalnya kebersihan kelopak mata yang nggak bagus, infeksi kelopak mata itu bisa juga. Tapi kalau yang matanya tenang kok bulu matanya ini ya, nah itu Tiba-tiba hati-hati. rontok. Berarti sebenarnya ada kalau nggak rontok tanda-tanda? 1-2 tuh ya nggak masalah juga. Ya nggak ada masalah. Ya, Tapi kalau maksudnya tiba-tiba yang, banyak gitu. kok nggak ada bulu matanya ya gitu ya. Misalnya rontoknya banyak gitu dalam arti katanya. Seperti Gitu yang itu. harus kita Hati-hati. waspadai gitu ya. Oke. Selanjutnya dari Orion Iskandar. Dok, untuk mata yang terkena pancaran sinar layar handphone atau laptop, butuh istirahat berapa lama ya dok? Oh iya ini. Ada yang kita sebut dengan rule of 20. Rule of 20. Ya, jadi mata itu ada otot-ototnya, sama seperti tangan, seperti kaki punya otot ya. Kita buka tutup mata, lirik kanan kiri ada otot yang berperan di situ. Contohnya nih, kita kalau main laptop, main HP sehari 4 jam, 5 jam bahkan lebih. Nah, sekarang suruh lari aja coba. 4 jam gimana ototnya? 5 menit aja. Iya kan? Makanya otot mata juga supaya tidak mudah lelah, ada yang kita sebut dengan rule of 20. Jadi kasih waktu untuk dia nggak kerja, istirahat dulu, kerja, istirahat lagi. Tapi bentuk istirahatnya sih tuh apa rule tidur? of 20 itu? Nah, ini mau dijelasin. Oh iya. Rule Aduh, of nggak sabar 20 ya. itu rule of 20 itu adalah, judulnya kan 20. 20 itu adalah 20. Rumus 20. Setiap 20 menit berhenti 20 detik. Lihat benda-benda yang jaraknya 20 feet atau 6 meter. Ya, kenapa harus 6 meter? Karena pada saat dia ngelihat 6 meter, otot itu berelaksasi.
Oh gitu dok. Yes. Jadi 6 meter. Harus lihat 6 meter. Jadi lihat lapang gitu. Jangan misalnya kita main laptop, istirahat lihat HP. Nah, itu enggak relaksasi ototnya. Karena harus rule of 20 itu. Setiap 20 menit berhenti 20 detik. 20 detik itu nggak ganggu ya, nggak sampai 1 menit ya, nggak sampai setengah menit. Gitu. Jadi makanya untuk yang kerja, yang segala macam tetap bisa diaplikasikan. Cuman harus lihat yang jaraknya 20 feet atau 6 meter minimal. Sebenarnya nggak harus, sebenarnya nggak jadi ganggu aktivitas ya kalau cuma 20 detik doang betul. ya dok. Pasang alarm aja. Jadi 6 meter itu ada objek tertentu yang khusus atau apa aja? Intinya supaya dia relax. Kalau kita masih ngelihat objek dekat, nah itu ototnya masih akomodasi namanya, masih kerja. Jadi masalah itu ya, masalah objek dekat dan apalagi layar. Ya kenapa harus 6 meter itu tujuannya. Makanya kalau orang periksa mata, idealnya tuh harus 6 meter. Kenapa? Pada saat 6 meter itu ototnya relaksasi, relax akomodasi, gitu. Makanya 6 meter. Jadi yang kita ukur adalah ukuran yang sebetulnya gitu. Oke, Kayak gitu. Selanjutnya ada @bayu23sn. Kelihatannya jadi kayak lebih melek gitu ya dok ya setelah dibenerin. Bedanya ptosis dengan oplas estetik kelopak mata itu apa ya dok? Ini sebenarnya sama kayak pertanyaan yang tadi ya dok ya. Jadi ditekankan lagi, mungkin masih pada bingung ya. Ini operasi plastik apa bukan, beda ya. Kalau ini kelopaknya turun karena otot yang berfungsi untuk buka tutup kelopak itu terjadi kelemahan di situ. Makanya kita kuatin si levatornya dengan digantungkan ke lebih atas. Ya, itu tujuan operasi yang ini, repair ptosis ini. Kalau yang kosmetik nggak ada masalah, ototnya berfungsi baik, buka tutup matanya baik. Cuman posisi lid crease-nya memang mungkin karena genetik atau apa, jadi lebih kecil, jadi nggak terlalu kelihatan lipatan kelopaknya. Nah, dia mau bikin si lipatan kelopaknya jadi lebih atas, lebih kelihatan. Nah, itu bedanya. Kalau ini memang fungsinya baik kan. Baik. Iya, baik. Ya, Gitu. kita memikirkan bagaimana pasien kita kalau habis operasi itu dia tetap menjalani fungsi matanya dengan baik, tapi tetap pede juga ketemu orang, gitu betul, ya dok ya. betul. Karena paradigmanya gitu, kalau habis operasi itu ada yang berbeda, tapi bedanya tuh kurang bagus gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya di Parli, dok, apakah setelah operasi kelopak mata bisa kembali turun? Oh, jadi habis operasi ptosis masih bisa turun lagi? Nah, ini tadi saya sampaikan. Tadi yang saya sampaikan. Jadi yang pertama itu yang jadi patokan tuh dia jenis ptosisnya tuh apa? Kongenital, apa involusional atau ptosis yang lain. Kalau kongenital biasanya memang fungsi levatornya jelek banget. Nah, memang secara teori idealnya dilakukan frontalis sling yang tadi saya bilang. Cuman memang kendalanya itu tadi ada luka di tempat lain, harus ngambil dari sambungan otot dan sebagainya ya, di fascia lata yang di kaki itu. Nah, itu memang bagi ptosis kongenital harusnya memang itu. Tapi ternyata memang pada kongenital juga baik juga dilakukan levatorreseksi ini gitu. Tapi kemungkinan dia turun lagi tetap ada. Gitu. Kemungkinan dia turun lagi ada, tapi itu tadi selama jangan kucek-kucek, kita inform konsen juga pasiennya. Itu ya, insya Allah sih selama ini insya Allah masih baik sih gitu. Tapi tetap kemungkinan itu ada dibanding frontal sling karena memang ada yang enggak. Kalau ini kan hanya dikaitkan ke atas. Jadi lebih kuat ininya, apanya? Dengan frontal sling. Kalau bahasa ini nyangkutnya lebih kuat lah. Gimana gitu ya dok ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Natisna, sejak kapan seseorang menyadari kelopak matanya mulai turun? Apakah langsung terasa mengganggu aktivitas? Mungkin pertanyaan jadi kayak, apakah itu bertahap gitu ya dok ya? Kelopak matanya turun atau sebenarnya bisa langsung tiba-tiba gitu akut gitu. Jadi kalau kongenital tuh biasanya dari lahir udah kelihatan. Kok anak saya beda ya gitu. Kelopaknya turun. Secara kasat mata juga udah bisa kelihatan. Gitu. Cuman kalau misalnya memang tadi saya bilang kalau jalur penglihatannya belum ketutup, mungkin belum ada gejala. Cuman kalau udah dewasa ngaca, kok aneh ya, kok ada yang beda ya, kok ini ya, kok nggak pede ya. Apalagi kalau perempuan misalnya, pasti notisnya di situ.
Gitu. Tapi kalau misalnya orang tua lihat anaknya kok kalau ngelihat harus begini-begini, selalu begini ngelihatnya gitu ya. Nah itu memang dia udah terganggu penglihatannya. Itu jadi kitanya juga harus lebih aware lagi ya. Misalnya sebagai orang tua, kok anak saya kalau ngelihat selalu gini-gini ya gitu. Selalu mendangah ke atas, atau kalau gini kok dia suka nggak kelihatan kalau dipanggil atau apa. Nah itu juga memang berarti secara fungsi juga udah mulai terganggu. Iya betul, itu pentingnya buat orang tua tuh harus lebih aware kondisi anaknya dong. Jadi kita dengan acara ini mudah-mudahan bisa mengenali lebih dini bahwa ini tuh, oh anak saya lebih baik periksa dulu deh, ini kenapa nih kok begini gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada salahnya juga kita lebih baik mencegah atau aware lebih awal ya dok ya. Jadi jangan tunggu hal yang kayak nggak ini mah masih biasa aja gitu. Karena ya Teh Tami, kalau dia tertutup sempurna, yang ini bagus, berarti kan yang ini nggak pernah lihat matanya. Oh iya. Kalau yang satu bagus, yang satu ketutup nggak lihat, bisa timbul yang kita sebut dengan ambliop. Apa itu? Ambliop itu mata males, jadi matanya nggak pernah berfungsi yang ini. Oh gitu, Iya. Maksudnya secara fungsional dia kan tidak maksimal. Sebetulnya juga. matanya bagus karena dia nggak ngelihat dulu karena ketutup si kelopaknya. Gitu. Itu apa efeknya maksudnya secara? Kalau ambliop itu nanti akhirnya lama-lama yang berfungsi cuma sebelah. Oh gitu. Yaitu Jadi bisa yang permanen. Yang ini jadi akhirnya jadi mata males, bisa juling, bisa sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu makanya penanganan dini dengan tepat itu akan lebih baik, terutama yang itu. Terutama yang memang udah ada Tadi kan saya indikasi. kasih gambar yang ketutup banget kan. Nah, itu. Itu lagi Kayak usianya gitu. kalau dilihat kan Masih usia anak-anak. mungkin di bawah 10 tahun lah. Iya, kurang lebih ya 5 Tapi itu sampai 7 tahun kalau kayaknya. sampai nutup kayak gitu, berarti sebenarnya proses awalnya bisa setengah, terus lalu tiba-tiba bisa saja awalnya itu, tapi biasanya sudah jelek juga. oh dari awal emang Karena sudah kalau kongenital itu memang secara fungsi bawaannya emang nggak bagus fungsi levatornya, ototnya. bawaannya. Oke. Siap dok. Lanjut kita Rindi Usmayani. Jika sudah operasi ptosis, terapi apa yang harus dilakukan? Oh ini menarik nih, Jadi dok. kalau misalnya habis operasi biasa ya, namanya penyembuhan luka, kita jaga lukanya jangan sampai terinfeksi. Kita kasih antibiotik, oral minum ya, dikasih anti nyerinya ya, dikasih salepnya juga, terus dikasih tahu nggak boleh dikucek-kucek, nggak boleh dipegang-pegang ya. Nah ada jahitan yang memang sebagai anchornya, ada jahitan yang memang kulit-kulit yang bisa diangkat. Nah ini juga nanti akan dilihat bahwa nanti biasanya 10 hari, 7-10 hari ada jahitan kulit-kulit udah boleh dibuka. Tapi kalau jahitan anchor itunya nggak boleh dibuka kayak gitu. Terus kita pantau terus sampai namanya proses penyembuhan luka nggak sampai sehari 2 hari. Ada proses remodelingnya nanti usia perjalanan sekian hari akan gimana penyembuhannya. Nah itu kita sampai 1 bulan kita lihat, sebulan oke, kita kontrol lagi 2 bulan 3 bulan. Kalau itunya udah masa itunya udah lewat, insya Allah sih nutup sempurna gitu. Nah, kayak kasusnya ini siapa tadi yang tadi dokter tuh Kakak Kansa. Ini kebetulan banget tadi kan ibunya juga ikut kita nonton. Ada komennya dok nih. Alhamdulillah saya sebutin dulu akunnya ya. Anita Puspitasari 1205. Alhamdulillah, terima kasih banyak dok, terharu bisa lihat proses operasinya langsung. Oh, boleh lihat, maksudnya lihat hasilnya gitu ya. Bersyukur banget Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa pertemukan dengan dokter sampai bisa dioperasi dengan hasil yang memuaskan. Ini aduk ya, yang bikin jadi dokter. Bikin dokter makin semangat, makin tapi mengandung. Pas 1 bulan terakhir itu dia sampai nyisihin uang jajannya untuk beli coklat buat dokter Leni. Sedih banget, terus ada kata-katanya. Sedih banget. Iya. Dokternya sedih apalagi saya aja terharu apalagi dokter gitu ya. Masya Allah. Karena udah bertahun-tahun kelopaknya ketutup sebelah. Dan dia kan namanya anak takutnya diledek di sekolah segala macam. Terus dia sekarang bisa punya kelopak yang sama kanan kiri, terus dia bisa
udah senyum kan, minggu pertama udah ketawa, hari pertama masih bengkak. Dia masih merasakan sakit. Masih Iya. sakit nggak sih dok kalau Iya gitu? sakit lah namanya obat, tapi kan tetap didampingi anti analgetiknya juga, antibiotiknya juga. Tapi itu berarti setelah sebulan kan tadi kita lihat Seminggu hasil. juga udah lebih baik. Pas datang seminggu udah lebih baik. Jadi pas sebulan itu emang kontrol rutin untuk melihat hasil akhir gitu ya dok? Iya. Nah kalau udah kasusnya kayak gitu, disarankan kontrol lagi kalau ada gejala tertentu atau Kalau ada keluhan Kalau ada biasanya keluhan harus segera aja. kontrol. Oke, siap. Mm-mm. Ya, ini untuk mamahnya. Terima Sorry. kasih, Iya, Teh terima Nita. kasih. Oh iya, panggilan Teh Nita gitu ya. Aduh, Iya, terima luar kasih Ibu biasa, Teh Anita Nita, baik Puspitasari. Ya, tapi ini juga berarti kan jadi contoh kalau misalkan seorang orang tua tuh emang harus aware lah ya. Pasti Apalagi namanya tadi. orang tua tuh kan mau lihat anaknya dioperasi apa segala macam kan pasti bimbang ya, ini harus nggak sih, takut nggak sih, Apalagi gitu. masih kecil ya dok. Iya, tuh anaknya sabar banget. Akhirnya saya jelasin, saya iniin, mau ya sayang ya, ini ya, akhirnya mau. Tapi dokter juga ngebujuknya bukan cuma ibunya dong ya? Ya, kita kan harus ngasih kepercayaan juga sama pasiennya, sama anaknya kan, namanya dokter pasien kan hubungan kepercayaan ya, Iya. hubungan trustnya juga. Ya, itu yang tantangannya kalau ngomong sama anak kecil kan Iya. bahasanya harus yang sangat bisa Iya. menyentuh mereka gitu ya. Kebayang sih dok, proses dokter pasti ya meyakinkan orang tuanya, meyakinkan anaknya, terus aduh memastikan semua prosesnya ya. Oke. Yang pasti kita selalu berusaha yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Sambil dibantu doa segala macam, insya Allah ya. Kalau udah ikhtiar terbaik, doa terbaik ya. Semoga hasilnya yang terbaik itu sih yang kita selalu jalanin di sini ya. Aduh, ini jadi ini dok. Terharu. Oke, selanjutnya masih sabar dok. Ada 1, 2, 3 pertanyaan lagi. 2 lagi sorry. Kalista yang terakhir ya, Kalista Istiqomah 06 dok. Apa dampak kelopak mata turun jika tidak segera ditangani? Ini sebagai penutup pertanyaan kita juga ya. Tadi sebetulnya udah disampaikan bahwa kalau kelopaknya turun, jalur penglihatannya, jendela matanya ketutup, nah itu akhirnya matanya tidak bisa melihat. Walaupun misalnya secara bagian-bagian matanya bagus, harusnya dia bisa ngelihat. Cuman karena kelopaknya ketutup, ibaratnya kayak jendela dikasih gorden, nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat apa. Ya di mau luar. nggak mau ya harus diinikan dulu gitu. Kelopaknya harus diperbaiki dulu supaya beda halnya kalau kelainannya tuh ada di organ matanya. Misalnya retinanya lepas dan sebagainya, berarti kan di matanya gitu loh. Kalau ini kan sebetulnya matanya seringnya masih berfungsi baik. Buremnya karena ketutup sama si keadaan kelopak mata yang turunnya itu tadi. Kan alangkah sayang banget kan kalau misalnya tidak dilakukan perbaikan, tidak dilakukan koreksi gitu kan. Seperti itu. Yang tadi apa sih komplikasinya yang tadi saya bilang, bisa menyebabkan mata males, lama-lama bisa juling. Terus juga aktivitasnya jadi keganggu kan, jadi nggak bisa lihat satu mata. Karena kita tuh melihat dua mata tuh harus benar-benar dua-duanya berfungsi. Iya betul. Gitu. Kan kita aja kalau kayak megang cuma sebelah mata kan kayak Iya. ya jelas juga ya dok. Jadi maksudnya Tuhan itu menciptakan dua mata memang karena ada maksudnya. Karena dengan dua mata itu ada yang kita sebut dengan penglihatan ruang. Gitu. Jadi makanya kalau pasien satu mata misalnya kecelakaan udah nggak bisa lihat, penglihatan ruangnya terganggu. Akhirnya apa? Kalau dia nyeciin air nih dari teko ke apa? Gelas. Cangkir, sering tumpah-tumpah. Dia ngerasanya udah nyampe padahal belum. Kalau turun tangga kayak mau jatuh terus. Karena itu. Karena ruangnya lebih sempit yang Bukan dia lebih lihat. sempit karena penglihatan ruangnya terganggu. Oh, penglihatan ruang. Makanya penglihatan ruang itu dibentuk oleh kedua mata jadi penglihatan tunggal. Jadi makanya kita sebut single binocular vision. Jadi walaupun mata kita dua tapi ngelihatnya satu. Iya benar. Jadi makanya kalau kita nyetir, oh itu masih jauh, oh ini udah deket. Nah kalau itunya terganggu, kita nyetir, tahu-tahu udah di depan gitu. Nah itu yang bahaya. Bahaya banget karena memang kita menggunakan menjalani aktivitas kita pakai mata ya dok Yes, ya. gitu. Jadi Oke. kedua matanya juga harus sehat, harus baik. Ini seru banget sih sebenarnya pertanyaannya. Tadi udah ada beberapa pertanyaan lagi tapi sebenarnya kita skip dulu ya dok ya karena dokter masih harus ketemu pasiennya. Operasi hari ini. Oh sekarang hari ini Kamis. operasi. Ada berapa pasien nih dok hari ini? Hari ini kan besok mau ada itu ya, mau ada Besok apa? acara. Bukan yang itu loh. Apa tuh? Nggak usah di sini acara lah. lah ya gitu. Oke. Jadi berapa pasiennya hari ini dok? Hari ini operasinya bius semua 3 aja. Oh, Masya Allah, tiga. Tapi 3 juan dia kalau Bius. misalkan satu pasien 1 jam lumayan ya dok ya. Ada tumor sama entropion ya. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan
operasi hari ini berjalan Amin. lancar ya dok, sama Allah diberikan kemudahan. Oke, Amin. baik, boleh dok. Saya mau minta statement yang terakhir kita sebelum closing nih, mau statement terakhir dari dokter buat sahabat-sahabat RSUD Lewiliang. Oh, masih keput. Sahabat-sahabat RSUD Raden Muhammad Nur. Jadi untuk sahabatnya RSUD R Raden Nur, Muhammad, ya R Nur. ya kan. Jadi gak usah takut. Deteksi dini, penanganan dini adalah hal yang paling baik ya dibanding nanti udah komplikasi-komplikasi. Jadi silahkan datang, silahkan periksakan, nanti kita akan evaluasi. Kalau memang kasusnya seperti yang sudah kita sampaikan, mangga. Kalau bisa membantu yang tadinya nggak bisa lihat jadi lihat. Kan apalagi anak-anak masa depannya masih panjang, terutama ya bukan anak-anak saja, nah orang dewasa juga kalau nggak lihat ya nggak enak juga ya, nggak bisa kerja dan sebagainya. Nggak, silahkan nggak usah takut. Yang penting di Lewiliang pun sudah bisa kita kerjakan. Itu poinnya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di daerah Bogor Barat, nih, Bogor bagian barat. Jadi kita sudah ada. Jadi boleh sih ya dok yang saya ulas sedikit. Jadi polimata kita sekarang ada 3 dokter. Ada 3 dokter. Jadi Senin sampai Sabtu itu ada. Tinggal dikondisikan saja. Mau konsul sama dokter siapa. Kalau mau ketemu dokter Leni hari apa? Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Senin, Selasa, Kamis dan Jumat itu udah paling maksimal 4 hari seminggu gitu ya dok, ya udah lebih dari di rumah. Jauh. Jauh nih ya. Dari mana sih dok? Rumahnya di Kota Bogor. Kota Bogor. Iya. Ini kan Kabupaten Bogor. Oke. Baik sahabat RSUD Raden Muhammad Nur, kami ucapkan terima kasih untuk attention-nya. Saya juga spesial ucapkan terima kasih untuk Teh Nita. Ibu Nita Puspitasari tadi ya, Ibu Nita Puspitasari, terima kasih Dan sudah. Kakak Kansa sehat selalu. Iya betul. Terima kasih sudah mempercayakan proses ya dok ya pengobatan anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Muhammad Nur. Terima kasih juga sudah terus ketemu dokter gitu. Terima kasih juga sudah nonton, terima kasih sudah mention kita. Mudah-mudahan ibu dan keluarga utamanya kakak Kanza nanti kalau ketemu bisa lebih sharing lagi ngobrol. Kasih satu lah door prize-nya. Pasti. Kalau nanti Ibu Nita boleh pilih yang mana, nanti dihubungin aja ke nomor 0811-1188-601 atau nomornya RSUD. Boleh ada di Instagramnya RSUD, dicatat saja dan hubungi kita. Boleh langsung mention ya dok ya. Saya ibunya kakak Kanza. Boleh. Oke dokter. Nggak kerasa banget udah hampir mau 1 jam ya. Enggak ya? Gitu. 1 jam pas, 1 jam. Wow. Baik. Sahabat RSUD Lewiliang, saya Utamining Kurnia dan Saya Dr. Leni, spesialis mata. Oke. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.